Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang bisnis apotek lagi ya, yaitu bahwa bisnis apotek itu adalah salah satu bisnis yang tahan terhadap krisis ya, khususnya krisis yang akhir-akhir ini melanda di berbagai dunia ya. Nah, beberapa bisnis yang lain itu banyak ya macamnya, dan mungkin salah satunya adalah bisnis obat-obatan atau farmasi. Jadi kalau teman-teman menekuni bisnis apotek ini, seharusnya bisnis kalian itu bisa bertahan dalam kondisi krisis, apalagi krisis tahun 2023 ya. Memang kalau kita lihat kondisi sekarang ya, mungkin di akhir tahun 2022 ini banyak kejadian-kejadian yang membuat bisnis apotek agak turun ya. Misalnya kasus sirup, terus kemudian setelah itu belum banyaknya dirilis obat-obatan yang baru, terus kemudian eh, banyak hal lah ya, kemudian daya beli masyarakat yang turun, terus kemudian eh, ekonomi juga mulai turun. Jadi kita yang punya bisnis apotek itu merasakan bahwa kenapa ya ini akhir-akhir ini kok omset itu semakin lama semakin turun ya. Tetapi kabar gembiranya adalah di tahun 2023 bisnis apotek ini salah satu bisnis yang mungkin masih bisa bertahan atau bahkan meningkatnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, memang ada ya apotek-apotek yang mungkin nggak bisa maju ya, atau misalnya apoteknya sampai tutup itu selalu ada ya, karena memang banyak faktor yang menyebabkan sebuah bisnis apotek itu tutup ya. Aku pernah membuat sebuah video tentang 4 alasan atau berapa itu ya yang membuat bisnis apotek itu bangkrut ya. Jadi tidak hanya karena krisis global atau karena krisis ekonomi, tetapi ya memang kondisi bisnis apotek tersebut tidak layak ya, atau tidak bisa berkembang sehingga akhirnya bangkrut ya, karena rugi terus dan akhirnya nggak bisa membackup kerugian dan akhirnya ya udah tutup. Nah, ketika kita tahu bahwa bisnis apotek itu adalah salah satu bisnis yang bisa bertahan, maka apa yang harus kita lakukan ya? Selain kita optimis, kita harus membuat sebuah terobosan ya, terutama dalam bisnis apotek itu. Terobosannya apa ya? Salah satunya adalah kita fokus pada produk-produk yang memberikan margin yang cukup besar. Karena apa? Biaya operasional untuk sebuah bisnis apotek itu luar biasa ya, banyak dan besar. Terus kemudian perizinan juga agak ribet, terus ya banyak sekali lah regulasi yang harus ditaati ya, sehingga membuat bisnis apotek ini sesuatu bisnis yang lumayan ini ya, rumit gitu ya. Kalau kita tidak bisa memanage hal itu, maka otomatis bisnis kita akan rugi. Nah, ketika kita sudah fokus pada produk-produk yang memberikan margin yang besar, terus kemudian kita training karyawan-karyawan kita untuk bagaimana cara memasarkan produk-produk tersebut, pakai strategi-strategi yang telah kita siapkan gitu ya, misalnya lewat promo atau lewat media sosial atau lewat jaringan-jaringan yang telah kita miliki ya, itu lambat laun maka bisnis kita akan berkembang. Contoh lah misalnya dari produk A, misalnya produk A kita bisa dapat margin sekitar mungkin 30% atau 40%. Nah, ketika kita bisa menjual produk A ini dalam waktu misalnya sehari kita bisa menjual 50 item, berarti kan otomatis keuntungan kita dari produk A itu adalah sekian ya. Jadi 30% kali 50 kan, jadi banyak gitu kan. Misalnya apalagi ya, misalnya produk air minum lah, air minum kemasan ya, kita untung satu piecesnya itu bisa untung sekitar 1000 sampai berapa ya, sekitar seribuan. Jadi kalau kita bisa menjual misalnya 100 air minum kemasan, maka kita bisa dapat 100.000 ya dari satu produk.
Kemudian dari produk yang lain kita bisa untung berapa, misalnya kita bisa untung 3.000 misalnya. 3.000 kalau kita bisa jual 30 udah ya hampir 100.000. Nah, kalau kita fokus pada produk-produk tersebut, maka otomatis margin kita akan banyak ya. Kalau margin kita cukup besar, maka biaya operasional juga bisa tercover. Terus berikan insentif ya, jadi untuk produk-produk yang dengan margin besar itu kita berikan insentif yang layak untuk karyawan yang bisa memasarkannya. Jadi misalnya setiap bisa memasarkan produk A misalnya, karyawan dapat 1.000 atau dapat 500 gitu. Sehingga dicatat di situ. Tercatat ya, siapa yang menjualnya, jumlahnya berapa, itu tercatat harian. Jadi nanti ketika direkap dalam 1 bulan, maka karyawan yang satu dapat berapa, karyawan dua dapat berapa, dari produk ini dapat berapa. Nah, itu salah satu yang bisa kita kita lakukan dalam untuk meningkatkan profit atau margin ya. Walaupun nanti omsetnya turun, tetapi karena margin kita meningkat, maka otomatis bisa membackup biaya operasional. Nah, terus apalagi ya, yaitu training ya. Training SDM itu sangat penting sekali. Jadi biasanya SDM itu masih bingung ya menentukan bagaimana cara gitu kan. Bagaimana cara menjualkan produk yang fokus seperti ini tuh bagaimana gitu kan. Apakah harus di-push atau harus gimana, itu kan kita harus penting itu kita melatih karyawan kita. Misalnya kalau produk vitamin untuk stamina gitu ya, ketika orang mau masuk ke apotek kemudian kondisinya flu atau batuk, yang untuk stamina, untuk daya tahan ya kan. Nah, itu kita pasarkan. Apa enggak sekalian beli vitaminnya Pak untuk daya tahannya biar lebih bagus gitu kan. Oh ya, vitamin apa? Oh, vitamin ini. Kita berikan yang produk vitamin yang fokus tersebut ya. Nah, otomatis nanti kan kalau karyawan itu berhasil menjualkan, otomatis dia dapat komisi, terus apotek juga marginnya juga bagus juga. Nah, ini harus dilatih terus. Nah, tidak bisa hanya sekedar teori-teori, jadi mereka harus dipaksa untuk praktek gitu kan. Jadi misalnya dalam sehari dia sudah menawarkan ke berapa orang, ke berapa pelanggan. Dari beberapa pelanggan itu yang closing berapa orang gitu kan. Terus dimonitor sehingga rasa percaya diri karyawan itu semakin hari semakin bagus. Nah, nanti kalau karyawan itu sudah semakin percaya diri, semakin bagus, maka otomatis sales ini akan meningkat. Nah, nanti tahapan berikutnya adalah kita bikin target ya. Dari produk fokus tersebut kita bikin target, misalnya kalau mencapai target sekian juta, bonusnya ditambahin kayak gitu. Jadi itu salah satu kita fokus ke beberapa produk yang dapat margin yang banyak. Nah, yang berikutnya adalah kita jaga stok ya. Stok itu jangan sampai kosong. Terutama untuk produk-produk fokus yang kita marginnya cukup besar, itu jangan sampai kosong stoknya. Kalau kosong itu udah berarti ada kehilangan ya. Kita hilang kesempatan untuk bisa menjual. Jadi itu. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk tips bisnis apotek ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar dengan saya ya, bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com ya. Tentu saja ini berbayar ya, cuman 500.000 saja, dan teman-teman nanti bisa gabung di grup Telegram dengan berbagai teman-teman dari berbagai macam daerah yang sudah berhasil membuat bisnis apoteknya atau sudah bisa meningkatkan omset bisnis apoteknya, dan kita bisa diskusi di sana dengan lebih leluasa. Dan tentu saja teman-teman bisa konsultasi langsung dengan saya tentang bisnis apotek. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.